Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Alhamdulillah. Pesantren NWDI Ridwanullah. Kita doakan beliau-beliau para pimpinan pondok pesantren semuanya mudah-mudahan disehatkan, diafiatkan, dikompakkan, diutuhkan, bersatu untuk membangun pondok pesantren kita, pondok pesantren Ridwanullah Pringgabaya yang sama-sama kita cintai. Yang tiang hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI sekaligus Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Ibu Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah, yang kita doakan beliau beserta seluruh aparatur pemerintah di Nusa Tenggara Barat, termasuk hadir Bapak Camat Pringgabaya pada hari ini. Kita doakan beliau-beliau semua menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, dimudahkan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Yang tiang hormati ada Tuan Guru Saufi Puttaqi, hadir di sini pimpinan Tahkimus Sharih, terima kasih, alhamdulillah, beserta seluruh para ustaz dan ustazah, para pimpinan organisasi yang hadir pada kesempatan ini, para tamu undangan. Tidak dapat yang sebutkan satu persatu, semuanya tiang hormati dan tiang cintai. Ummu Azza yang tiang cintai, Ananda, Al-Ustaz Muhammad Rifki Farabi, dan semua yang tidak dapat tiang sebutkan, para wali santri, bapak-bapak dan ibu, dan anak-anak kita, anak-anakku semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kalian semua menjadi dzurriyyatun thayyibah mubarakah, menjadi santriwati yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam mendidik diri kalian masing-masing menjadi seorang muslim dan muslimah, menjadi seorang putra putri Indonesia yang insya Allah akan membangun negara, bangsa dan umat pada masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Pertama, alhamdulillah, tadi Ustadz Haji Ma'at Adnan menyampaikan sudah lama kita tidak jumpa, nggih. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kesehatan kepada tiang pelungguh. Allah beri kesempatan kepada tiang pelungguh sehingga dalam cuaca yang baik, pada hari yang cerah di pondok pesantren Ridwanullah ini, kita dapat bersilaturahim. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Tiang menyampaikan permohonan maaf lahir batin, kita saling memaafkan. Saling memaafkan. Dengan saling memaafkan itu mudah-mudahan kita bisa membangun kekompakan. Itu pesan tiang kepada semua keluarga pondok pesantren Ridwanullah. Kompak nih? Kompak Bapak Ibu semua? Nah, ada putri tiang yang paling kecil namanya Khadijah. Dia bilang bolu-bolu, rengginang-rengginang, dulu-dulu, sekarang-sekarang. Si wahlai dende ingat-ingat wangi. Si dal Ridwanullah nih dende ingat si lai-lai. Mulai hari ini dan seterusnya, insya Allah pondok pesantren Ridwanullah, semua pejuangnya, semua ustadznya, semua pendidiknya, semua keluarga besarnya kompak,
utuh bersatu. Siap Bapak Ibu? Ibu-ibu muslimat siap mengawal? Dek tedemen kita pada lek dalam pondok pesantren dek saling sapa, demen atau ndek? Dek tedemen. Kita demen mun saling berdait, assalamualaikum warahmatullahi. Kita demen mun saling berdait, tabasalam, ingat al-ittihad asasul quwwah. Kekompakan itu fondasi kekuatan. Apa Bapak Ibu? Kekompakan fondasi kekuatan. Maka semua yang para pimpinan kita, ya. Ada Haji Rizal di sini? Para pimpinan kita, pimpinan-pimpinan, pengurus besar, pengurus wilayah, termasuk pengurus wilayah Perindo dengan semua jajarannya, ajakan-ajakan untuk bersatu, termasuk yang disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur tadi, mudah-mudahan sudah paham selapu nggih. Ingat al-ittihad asasul quwwah. Kekompakan adalah asas untuk kekuatan. Ingat Bapak Ibu nggih? Nah, di dalam semua hal. Ridwanullah kita lihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap tiang datang ke tempat ini, termasuk hari ini tiang hadir di Pondok Pesantren Ridwanullah. Sebelum tiang datang, tiang mendengar banyak kabar baik tentang para pejuang yang ada di Ridwanullah. Alhamdulillah, semua tokoh-tokoh NWDI di Pringgabaya, termasuk di Ridwanullah ini, tiang dengar sekarang semua sudah satu komitmen, siap, kompak, utuh, bersatu untuk membangun Pondok Pesantren Ridwanullah. Tetu atau ndek berita si tiang dengar niki? Tetu atau ndek? Karena menurut ulama balaghah, al-khabar yahtamilu sidq wal kadzib. Si terdengar sino kadang-kadang tetu, kadang-kadang ndek na tetu. Ya ampun tiang bekatuan. Tetu atau ndek? Betul atau tidak? Betul bahwa sekarang sudah semakin kompak? Haji Ma'at, betul atau enggak? Enggak, Haji Ma'at, betul atau enggak? Alhamdulillah. Itu yang paling utama. Yang ingin tiang dengar pada hari ini, penegasan dari semua yang ada di Pondok Pesantren Ridwanullah bahwa sesuai mara arana, bagus arana pondok pesantren ini. Kalau dalam suratul Hadid kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratum mir rabbikum wa ridwan. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa ma mata'ul hayatid dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat itu kata Allah yang pertama ada azab. Yang kedua ada maghfirah dan ridwan. Yang mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Hah? Yang mana? Maghfiratun wa ridwan atau azab syadid? Masya Allah, maghfirah wa ridwan. Itulah sebabnya pondok ini Ridwanullah. Ridwanullah. Mudah-mudahan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, hal yang pertama tiang betul-betul harapkan pondok ini kompak semuanya nggih. Insya Allah akan semakin kuat pondok kita ke depan. Akan semakin banyak kemanfaatannya untuk umat. Akan semakin berkualitas pendidikannya. Kalau satu kata, kalau satu visi, kalau satu arah. Dan itu berlaku untuk semua. Untuk pondok kita itu berlaku. Untuk organisasi perjuangan kita itu berlaku. Untuk semua kendaraan-kendaraan perjuangan kita itu berlaku.
untuk Indonesia yang kita cintai itu juga berlaku. Kalau kita kompak, utuh, bersatu sebagai anak-anak bangsa, maka insya Allah Indonesia akan maju. Kan begitu Bapak Ibu nggih? Itu sebabnya dalam sila ketiga persatuan Indonesia, untuk mengingatkan al-ittihad asasul quwwah. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang harapkan dalam kesempatan ini, setelah kita berhalal bihalal, setelah kita saling maaf memaafkan, maka mari kita bangun komitmen untuk kita kompak, utuh, bersatu, bangun pondok pesantren kita Ridwanullah ini maju semaju-majunya. Siap Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang kedua, yang ingin tegaskan, Bapak Ibu, pondok pesantren itu ada bina wa abna. Arak bangunanna, arak manusiana. Mbesi lebih penting, bangunan atau manusia? Mbesi lebih penting, bangunan atau manusia? Yo, tersuruh milih nih, mbesi lebih penting, bangunan atau manusia? Kalau bangunan ada namanya bangunan sementara. Tapi kalau manusia, ada namanya manusia sementara? Tidak ada. Kalau bangunan bisa kita bangun belakangan, yang penting ada muridnya. Dulu di Pancor ada yang belajar di bawah pohon sukun. No, laik le Pancor ada pohon sukun. Ada yang belajar di bawah pohon sukun sebelum bangunan-bangunan selesai dibangun oleh Al-Maghfurlah. Jadi bangunan ada namanya bangunan sementara, tapi manusia tidak ada manusia sementara. Bangunan bisa disusulkan. Tapi kalau manusia tidak bisa ditunda-tunda hajat dan kebutuhannya untuk belajar. Maka kalau disuruh memilih mana yang lebih penting, bangunannya atau manusianya dalam satu pendidikan, yang paling penting, ingat Bapak-Bapak Ibu, yang paling penting adalah manusianya. Kalau bangunan bisa disusulkan seperti Ridwanullah ini, dulu 4-5 tahun tiang mengaji di sini, di mana nih? Tetua atau ndek? Lain di mana tiang ingat, baru hanya yang di depan saja. Baru hanya yang ini baru belakangan. Bisa disusulkan. Tapi anak-anak kita tidak bisa ditunda-tunda untuk mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu tidak boleh mengakhirkan apa yang harus didahulukan. Tidak boleh sebagai orang tua membelakangkan apa yang harusnya diletakkan di depan. Salah satu yang paling penting yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita sebagai manusia, di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam adalah pendidikan yang baik. Itulah sebabnya Ibu Wakil Gubernur tadi menyampaikan, berpesan kepada kita semua bahwa mari bangun pendidikan kita itu yang berkualitas. Dulu Al-Maghfurlah Maulana Syekh, nih perhatikan Bapak Ibu nih. Dulu Al-Maghfurlah disebut salah satu kunyah beliau adalah Abul Madaris. Kenapa? Karena Al-Maghfurlah mendorong kader-kader beliau untuk membangun sekolah dan madrasah. Tetua atau ndek? Nengke sekolah madrasah niki wahara atau ndek? Wahara atau ndek manara? Wahara. Jari sida tiang niki ndek terjadi Abul Madaris. Al-Maghfurlah jadi Abul Madaris. Kalau kita sekarang menjadi apa? Muammirul Madaris. Tugas kita memakmurkan dan memajukan sekolah-sekolah kita. Paham Bapak Ibu? Abul Madaris Al-Maghfurlah sudah tuntas oleh beliau. Apa-apa yang beliau tinggalkan ini, tugas kita sekarang meningkatkan kualitasnya. Jangan sampai kualitas pada masa Al-Maghfurlah sholah sekarang justru tidak baik. Atau pada masa Al-Maghfurlah dulu berjalan sampai sekarang ternyata tidak ada peningkatannya. Tiang minta kepada pelunggu semua,
Al-Maghfurlah sudah menuntaskan tugasnya dan amanahnya. Mari Tiang Pelungguh sebagai murid-murid beliau. Tiang tanya, mau menjadi murid yang berbakti? Kalau kita ingin menjadi murid yang berbakti, maka salah satu caranya infadhu ahdi syekh. Tunaikan, tuntaskan apa yang sudah digagas oleh guru-guru kita. Apa siwah ta'ajar oleh Al-Maghfurlah, kita tunaikan, kita tuntaskan, kita selesaikan, kita majukan pondok-pondok pesantren kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tiang berpesan kepada kita semua, mari perkuat pendidikan kita. Asas pendidikan dalam Islam itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Ada 3 asas. Asas pendidikan dalam Islam itu pertama, al-usus al-aqdiyah, al-imaniyah, asas iman. Itu yang pertama. Ajar anak-anak Tiang Pelungguh niki supaya kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kata para ulama, surah yang mengajarkan tentang keesaan Allah itu dibuat atau disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan pendek sekali, bahkan termasuk yang paling pendek dalam Al-Quran. Kenapa? Adiknya muda tak ucapang, adiknya muda tak hafal, adiknya muda tak amalang. Apa itu? Ayat yang mengajarkan tentang asas tauhid, suratul Ikhlas. Hafal suratul Ikhlas? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. 4 ayat, pendek-pendek. Kenapa? Tashilan lil ummah, supaya yang paling pokok ini gampang dihafal, supaya tidak ada jalan. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak mengerti asas iman, asas tauhid? Lah, ya Allah, maaf, panjang lalu ayatnya. Misal, tidak bisa beralasan seperti itu. Karena Allah sudah memberikan dalam bentuk yang ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan diringkaskan lagi dalam syahadatul uluhiyah wa syahadatun nubuwah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama diajarkan. Paham Bapak Ibu? Juluang apa sih harus terjuluang? Dendek deneman ngajar rukun iman, rukun Islam, wah ajarna anaknya berdagang lepeken. Ajarna anaknya pinter berekeng. Padahal dek neman ngajaria iman Islam. Ajarna anak nih anakku nih ketek becat. Tahu nih kepeng pira nih. Ini mun 05 le julu 0 telu le julu 5 berarti 5.000 nih. Tahu 5.000? Nih 5.000 no kita gambar saya no. Sampai bengna le muan anakna nih kita nih kepeng nih. Diperlihatkan uang, diajarkan uang, cara berhitung uang, berdagang. Dia lupa mengajarkan iman dan Islam. Sayang Bapak Ibu nih, dahulukan apa yang harus didahulukan. Itu yang pertama, pendidikan Islam, asas iman, al-usus al-imaniyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Supaya dia sadar. Supaya dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb-nya. Bahwa nanti ada yang merupakan zat yang maha segalanya, tempat dia mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya.
supaya dia dengan kesadaran itu bisa menjalani hidup di dunia dengan baik. Dekna semele-mele karena tahu na bahwa selapu si telah amalang di dunia ada pertanggungjawaban. Kepada siapa? Ala ilallahi tasirul umur. Semua akan dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, asas iman. Apa yang pertama Bapak Ibu? Apa yang pertama? Asas iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Termasuk iman kepada para rasul, malaikat, kepada hari akhir, kepada kitab-kitab, kepada qada dan qadar, rukun iman yang 6. Yang kedua, al-usus al-akhlaqiyah, asas akhlak. Itu yang kedua. Ajar anak-anak kita berakhlak yang baik. Jari manusia si rendah hati, dendek jari manusia si sombong. Paham Bapak Ibu? Ajar anak dah. Ajar bijajarin dah. Adiknya berdua sifat tawadhu. Adiknya berdua sifat qanaah. Adiknya berdua sifat as-sidqu. Akhlak. Nabi memberi gambaran di akhirat nanti. Semua orang ingin timbangannya berat. Mele sida timbangan dah berat. Berat kebagusan dah. Tama sida surga. Mele atau enggak? Nah, kata Nabi, la syai'a athqalu fil mizan min husnil khuluq. Nanti di akhirat itu tidak ada yang lebih berat timbangan kebaikannya selain akhlak yang baik. Bagus-bagus nggih. Dendek minat dengan kesusahan, dendek minat masalah le dengan mudah tahu berbahasa si bagus mata teduk. Mbon dek tahu berbahasa si bagus ngombe teduk. Lelah sudah teduk ke? Hah? Mbe delalahan teduk atau ngeremon? Mbe lelahan teduk atau ngeremon? Kan dedeman ngeremon? Hah? Mbe kira-kira lebih menyelamatkan teteduk atau tengeremon? Hah? Wah, no cukup. Paham Bapak Ibu? Jadi di dunia pada masa zaman yang maju seperti ini, di mana macam perbuatan-perbuatan, perkara-perkara, hal-hal, semua orang mau mengomentari segala hal. Kalau bisa kita tidak berkomentar, jangan berkomentar. Kecuali kalau sesuatu yang di situ ada kemanfaatan, kecuali kalau di situ ada makna nasihat, kecuali kalau di situ ada makna kebaikan, kita komentar. Tapi kalau tidak, sekedar meramai-ramaikan, sekedar ngeraos-ngeraos, falyakul khairan aw liyasmut. Batur Pringgabaya, paham? Muslimat, paham? Al-usus al-akhlaqiyah, asas akhlak, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-usus al-fikriyah, cara berpikir. Ajar anak-anak kita cara berpikir. Apa maksudnya cara berpikir dalam pendidikan Islam? Cara berpikir itu adalah bagaimana kita menyikapi sesuatu. Lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang sesuatu, bagaimana Rasul menerangkan tentang sesuatu, ambil kesimpulan. Maka kata ulama, di antara asas berfikir yang diajarkan oleh Islam, pertama, al-akhiratu khairun minad dunia. Bahwa akhirat itu kekal, dunia itu sementara. Itu cara kita berfikir. Jangan dibalik. Paham Bapak Ibu? Akhirat itu kekal, dunia itu sementara. Itu harus ada di pikiran kita dalam setiap yang kita lakukan. Sehingga ada tersalah, sehingga kita tidak keliru,
sesuatu yang sebenarnya membawa keselamatan untuk akhirat kita, kita tinggalkan untuk mencari sesuatu yang sebentar saja kita nikmati di dunia. Berarti cara berpikir kita salah. Maka ingat, walal akhiratu khairun laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Itu cara berpikir. Itu akan menentukan bagaimana kita bersikap dalam kehidupan. Ada orang menyakiti kita, misal, kan sekarang bulan Syawal nih, ada orang selalu menyakiti kita. Kita punya dua pilihan. Kalau mengikuti keinginan hawa nafsu kita, ingin kita balas. Betul atau enggak? Melin doang bebalas. Muntah sumpah, melin ngombe. Balas nyumpa. Kalau mengikuti kehendak sementara untuk mendapatkan kepuasan, masa hanya dia yang bisa marah sama saya juga bisa marah. Tapi mari kita berpikir dengan tenang. Lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan kita. Kalau ada dua pilihan, senang di sini atau senang di sana, mau pilih yang mana? Untung di sini saja atau untung di sana, mau pilih yang mana? Maka Al-Quran memberi pilihan, faman afa wa aslaha. Kalau kamu balas hari ini, selesai urusan, terpuaskan hawa pembalasan itu. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa kamu. Kalau memaafkan, nanti di akhirat dapat kebaikan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat-ingat ini Bapak Ibu nggih. Insya Allah lebih tenang kita. Itu cara berpikir. Yang kedua, at-tafadul bil taqwa. Asas berpikir dalam Islam adalah, dalam Al-Quran dijelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa kemuliaan itu dari takwa. Takwa itu prestasi, bukan gaya-gaya. Maka dalam Islam itu, kemuliaan itu bukan dengan keturunan. Anak Saino, oh iya anaknya dengan hebat. Oh ini aja anak dengan jamak-jamak. Oh ini putih kulitnya. Oh ini sipit matanya. Oh ini luwe kepengna. Ngeno kita? Hah? Ngeno kita? Ngeno atonde? Sida milen batur berdasarkan oh no marang ngone no? Hah? Ingat-ingat tafadul bit taqwa. Jangan menilai seseorang hanya dari penampilannya. Paham Bapak Ibu? Banyak penampilan yang menipu. Lihat dan tempatkan seseorang berdasarkan karya dan amalnya. Kalau ada orang yang rajin mengaji, itu orang baik. Apapun latar belakangnya. Kalau ada orang selalu menjaga kehormatan orang lain, tidak mau menyakiti, itu orang baik. Apapun warna kulitnya. Kalau ada orang suka berbuat hal-hal maksiat dan bangga dengan kemaksiatannya, suka memecah belah, suka memfitnah, apapun latar belakangnya, siapapun orang tuanya, jangan kita ikuti. Paham Bapak Ibu? At-tafadul bit taqwa. Itu cara berpikir yang diajarkan dalam Al-Quran. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang batasi 3 hal ini saja.
sebagai gambaran mendidik diri kita. Bukan hanya anak-anak kita, mendidik diri kita. Pertama, asas iman. Kedua, asas akhlak. Dan yang ketiga, berpikir dengan cara yang benar. Paham sih deh? Paham atau enggak? Asas takwa, iman, akidah, keimanan. Lalu yang kedua, asas akhlak. Dan yang ketiga, asas berpikir. Mun tengerti telu hal niki Bapak Ibu, ndek temudak-mudak tetipu sih dengan insyaallah. Kalau kita mengerti tiga hal ini, tidak mudah kita ditipu oleh orang. Ada orang kita baca, ini sebelum tiang akhiri, ada orang kita baca tertipu. Kita baca di media, kita tonton di TV. Tertipu oleh istilahnya online trading. Jual beli lewat internet, lewat handphone. Kenapa dia tertipu? Oh, ternyata karena yang jadi iklan dari online trading itu adalah artis, adalah bintang film, adalah anak muda yang terkenal. Anak muda itu bicara, bapak-bapak kalau mau untung banyak, ayo ikut saya, ikut online trading ini, masukkan uang Anda, 100.000 jadi 1 juta, 1 juta jadi 2 juta, ayo semua ikut. Sampai ratusan miliar, hilang, lenyap uang itu semua. Inna lillahi wa inna. Kenapa? Salah caranya berpikir. Dia tidak melihat esensi sesuatu, masuk akal atau tidak. Masa kita masukkan uang 100.000 tiba-tiba jadi 1 juta? Bau sudah berdagang sebia, sudah beli sebia nendak 1.000, ampun udah jual 100.000, bawa tonde, bawa tonde. Beras pira sudah nendak, pira jenis beras? 10.000 sekilo misal, bau sudah jual 100.000. Sampai onta tama lek loang jarum ndek narak dengan beli beras ida. Lalu anim pekan Pringgabaya, jauh beras, beras paling mai dunia akhirat. Ampun udah jual 1 kilo 100.000. Ada dengan beli sih deh? Ada atau enggak? Denar. Alhamdulillah sehat cara anda berpikir. Mau narak batur Pringgabaya, ini beras paling mai dunia akhirat nih. Ampun udah sugulang kepeng 100.000, beli 1 kilo. Inna lillahi wa inna. Jangan tertipu oleh penampilan. Jangan tertipu oleh jargon-jargon. Tapi lihat apakah di situ ada kebaikan, kemanfaatan. Paham Bapak Ibu nggih? Nah, ini yang dapat yang sampaikan. Kita didik anak kita baik-baik dengan asas iman, asas akhlak, cara berpikir yang baik dan benar. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan jadi pemimpin-pemimpin bangsa. Membangun Pringgabaya. Dulu Pringgabaya ini dianggap jauh, dianggap sudut, dianggap ujung, dinarak dengan berani beketik. Jauh sekali, paling dikenal hanya dengan penyeberangannya Kayangan. Alhamdulillah hari ini ekonominya maju. Alhamdulillah hari ini pendidikannya maju. Alhamdulillah hari ini potensi pembangunan di Pringgabaya tidak kalah dengan tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan dengan anak-anak kita yang berilmu, berakhlak, beriman, potensi Pringgabaya ini menjadi lebih hebat lagi pada masa-masa yang akan datang. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau pemimpin itu baik, maka zohir bumi itu akan lebih baik dari yang di dalam bumi. Paham Bapak Ibu? Artinya apa? Sugul kebagusan ini. Tapi kalau pemimpin tidak baik, manusia si arak sino ndekna apa membahasa dengan kalau bahasa Suralaga ndekna kulu, apa bahasa ndekna kulu? Ndekna kulu. Apa bahasa Anda?
denara kekaduana. Malasnya tutup balung. Bajang-bajang lagu malas tindo doang barang main HP doang pegawean. Denara li Pringgabaya nganu. Kanak bajang Pringgabaya ini pacu-pacu. Santri tidak pernah baca buku, kerjanya ngeliat medsos saja. Tidak ada di Pringgabaya. Tuh. Tapi kalau seperti itu, ndek nakulu, tidak punya kualitas, malas-malasan, kata Rasul, isi bumi akan lebih baik daripada yang ada di atas permukaan bumi. Artinya apa? Artinya bahwa sulit bumi Allah ini akan bisa memberikan maksimal untuk kemajuan kita, bergantung manusianya. Mudah-mudahan anak-anak kita di sini bisa membuat Pringgabaya ini permukaan buminya lebih baik daripada isi perut buminya. Dalam arti semua Allah keluarkan untuk membawa kemajuan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tiang langsung saja tutup nggih dengan doa nggih untuk meringkas. Enggak apa-apa ya. Tuan Guru Saufi dan semua, kita tutup mari bersama-sama dengan baca doa pusaka. Angkat tangan semua, kita baca doa pusaka. Karena dalam doa pusaka itu ada permintaan supaya apa yang kita pelajari membawa manfaat. Supaya apa yang membawa manfaat ada ilmunya pada kita. Supaya syafaat Rasul terlimpah kepada kita. Supaya kita di dunia dapat sahabat-sahabat yang baik. Supaya hutang-hutang kita lunas sebelum kita meninggal. Supaya ketakwaan, supaya kesolehan itu terlimpah kepada kita dan keluarga kita. Itu doa pusaka. Mari kita baca doa pusaka kita. Bismillah.